warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizvian Anggita dengan NIM 16011000024, Erin Sutisna Putri dengan NIM 18011000001, Rizka Umami dengan NIM 18011000011, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Vina Dwistiani dengan NIM 18011000042. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran terpadu model integrated. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Anggita. Kepada Ibu Anggita, saya persilakan. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pengertian terpadu model integrated adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilannya. Konsep integrate merupakan pemaduan jumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Dalam hal ini diperlukan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal, maka dalam model keterpaduan tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Terima kasih kepada Ibu Anggita yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Rizka. Kepada Ibu Rizka, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu model integrate. Model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan cara menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Nah, model pembelajaran integrate atau terpadu ini mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi inti topiknya itu sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicapai dan dicari oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Nah, pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa mata pelajaran berbeda, namun memiliki tema yang tumpang tindih atau overlap. Dalam tahap ini, guru yang bergabung haruslah kompak serta memiliki skill yang tinggi. Tahap ini juga dapat membangun rasa percaya diri dan kepercayaan sebagai perancang model. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran terpadu model integrate. Pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi atau mata pelajaran untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan
dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi mata pelajaran. Nah, langkah-langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Bidang studi yang diintegrasikan misal itu ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika. Fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten. Nah, keterampilan belajar itu menurut Forgetti meliputi keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan sosial, social skill, dan keterampilan mengorganisir, organizing skill. Nah, adapun langkah-langkah dan tahapan dalam pembelajaran terpadu model integrate yaitu langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat atau brainstorming. Tahap pelaksanaan melakukan kegiatan yaitu ada 3. Yang ke-1 proses pengumpulan informasi, yang kedua pengelolaan informasi dengan cara analisis komparasi dan sintetis, kemudian yang ketiga penyusunan laporan yang dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, vektorial, audio, gerak, dan model. Lalu selanjutnya tahap kulminasi yang dilakukan dengan penyajian laporan baik itu tertulis, oral, unjuk kerja maupun produk. Penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan dan penilaian produk. Nah, model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menerapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Erin. Kepada Ibu Erin, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya Erin Sutisna Putri dengan NIM 001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model integrated. Nah, adapun kelebihan dari model integrated ini yaitu yang pertama, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi mata pelajaran. Nah, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan yang lain. Kemudian yang kedua, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi sehingga siswa dapat menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah disampaikan oleh guru, yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, motivasi siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, tipe integrated ini juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Nah, tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru yang lainnya. Dalam tipe ini, guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih. Nah, sehingga tercapailah efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Yang keenam, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Adapun kekurangan dari pembelajaran terpadu model integrated ini yaitu yang pertama terletak pada guru yang guru harus menguasai konsep, sikap, kemudian keterampilan yang mana harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua memerlukan
tim antar bidang studi, antar bidang mata pelajaran. Nah, baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dan masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam penerapannya itu sangat sulit untuk menerapkan tipe ini secara penuh. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai implementasi model integrated. Model integrated yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pembelajaran. Gambaran atau ilustrasi dari model terpadu atau integrated yaitu pengorganisasian kurikulum yang menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu mencocok padukan beberapa mata pelajaran berlandaskan pada konsep dan topik yang ada dan saling tumpang tindih di antara keempat mata pelajaran tersebut. Adapun penerapan model pembelajaran terpadu atau integrated, yang pertama yaitu mengkaji kurikulum berbagai mata pelajaran yang dimungkinkan dapat memunculkan ide untuk pembelajaran terpadu. Yang selanjutnya yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan keterampilan yang akan dipadukan. Yang ketiga yaitu memilih kajian materi, KD, dan indikator. Yang terakhir yaitu keterhubungan 4 disipliner utama yang ditemukan melalui konsep kecakapan, keterampilan, dan sikap. Model dari pembelajaran terpadu atau integrated dapat digunakan untuk mengantisipasi apabila muatan kurikulum di sekolah terlalu banyak, sedangkan waktu dalam pembelajarannya terbatas. Integrated sendiri juga cocok digunakan pada level pendidikan yang menjadikan siswa sebagai fokus dalam pembelajarannya dan pertimbangan untuk dijadikan dasar teori dalam proses pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran terpadu model integrated. Pada tahap awal dalam pembelajaran ini, guru hendaknya membentuk suatu tim antara bidang studi atau mata pelajaran untuk diseleksi konsep, keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dipelajari dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi atau mata pelajaran yang akan diajarkan guru di kelas. Selanjutnya yaitu dipilihnya beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan erat dan tumpang tindih antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Misalnya yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika. Fokus dari pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar ini yang dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk menciptakan satu tercapaiannya materi pembelajaran. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu model integrated merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Pada model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran yang lain dengan cara menetapkan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pelajaran. Jadi, model pembelajaran integrated atau terpadu ini mempunyai ciri khusus, yaitu memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi digabungkan menjadi satu topik yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.